matang lebih baik, bawa harapan baru menuju masa depan gemilang. Yang punya HP dibuka kameranya, lampunya dikasih nyala. Yang punya HP dikasih nyala, please lampunya, kameranya. Sama kita maju melangkah pasti, bangun negeri dengan hati yang suci. Nomor berapa bupati kita? Nomor berapa? Siapa nama bupati kita? Untuk perubahan matang lebih baik, bawa harapan baru menuju masa depan gemilang. Sahur bupatiku, Jangan ada yang capek berdiri ya. Sejahtera religius. Nomor urut berapa bupati kita? Nomor berapa? Siapa nama bupati kita? Kurang kompak. Siapa nama bupati kita? Luar biasa. Ayo makin kencangkan, lambaikan tangannya. Makin mau berakhir lagunya makin dikencangkan. Sahur bupatiku, untuk perubahan makan lebih baik, bawa harapan baru menuju masa depan gemilang. Sahur bupatiku. Nomor berapa bupati kita? Nomor berapa? Siapa nama bupati dan cari wakil bupati kita? Belum sampai ngejawab Sen. Udah hafal betul nih. Bukan di otak tapi di hati. Di mana? Di hati. Dengan hati yang suci, di tanah air yang kita cintai, hadir seorang pemimpin. Iya, ada yang capek berdiri pasti sudah ada. Oh, masih mau? Oke. Luar biasa ibu-ibu, ketinggalan bapak-bapak. Nakal lagi. Menuju masa depan gemilang. Kode keras itu bapak dari ibu ini. Masih mau ketanya? Yang lebih baik, bangun negeri. Iya, oke. Kita duduk semua. Acara akan segera dimulai. Jangkuk batin yang suci, bawa harapan baru menuju masa depan gemilang. Sahur bupatiku. Pak Haji Sadul Sugandi, yang terhormat Ketua DPD Partai Amanat Nasional, saya Bapak Asman dari Partai Demokrat, ada pinta saya Akmal dari Partai PSI di tempat ini untuk menghadiri acara kampanye tatap muka calon dan wakil bupati kita yang sempat terlaksana di malam hari ini. Nomor apa? Nomor urut calon bupati kita? Nomor berapa? Nomor 2. Alhamdulillah karena berkat hidayah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga. Oke. Siapa bupati kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa bupati kita? Nomor 2 ya. Siapa namanya? Saharul. Siapa namanya? Bapak calon bupati kita, Mantap. pemilihan bupati dan pemilihan gubernur. Deng. Pada tanggal 27 nanti
kita akan dihadapkan sekarang di depan Bapak Ibu semua. Yang kedua, pemilihan gubernur, yaitu Bapak SDK berpasangan dengan Pak Salim Mengga. Saya yakin bahwa Bapak Ibu semua yang ada di Salubiro, khususnya yang ada di Bendungan, tidak ada lagi yang tidak kenal yang namanya Pak SDK, karena beliau sudah sering sekali masuk di sini, bahkan masuk di kebunnya ada di sini. Sering sekali beliau masuk, jadi sudah sering masuk lewat sini. Jadi saya yakin bahwa kalau kita ingin menang, kalau kita ingin perubahan, tentunya jangan kita bercerai-berai. Mari kita bersatu bersama-sama mendukung, memilih pada tanggal 27 Bapak Haji Sahrul Alamsyah pada tanggal 27 mendatang. Bapak Ibu sekalian, kami kasih sedikit bayangan bahwa dari setiap kunjungan-kunjungan yang selama ini dan berdasarkan survei dan sebagainya, bahwa kita akan memenangkan di 4 kecamatan pada saat ini. Yakinlah kita bahwa kalau kita kalah ada di 1 kecamatan, tapi kecamatan kalau kita kalah di sana paling bukan ratusan, paling puluhan ji, karena kita punya masa juga di sana. Tapi oke lah, kita lepas dari itu, biarlah kita kalah di sana. Yang jelas kita sudah menangkan di 4 kecamatan. Jadi yakinlah kita Bu bahwa di sini semua kita ini yang hadir pasti menginginkan perubahan. Perubahan itu saya juga yakin bahwa solusi juga pasti masuk di sini berkampanye. Solusi, perubahan dengan solusi sebenarnya satu tujuan. Masyarakat ini sebatas satu tujuan, yaitu kena semua penyakit menular. Penyakit menularnya itu sudah tidak mau lagi berada di posisi lanjutkan. Saya yakin sekali itu, sehingga Bapak Ibu memilih antara lanjutkan dengan solusi. Tapi saya kembali berikan gambaran bahwa saya Pak Ibu, saya pertama sekali sebelum beliau menjadi resmi menjadi calon, saya berada di nomor 3, tapi waktu itu belum ada nomornya. Kenapa saya begitu kemarin? Karena saya sendiri tidak yakin bahwa beliau bisa mengendarai Demokrat, karena beliau hanya wakil ketua, sementara ada ketua yang juga memperebutkan rekomendasi Demokrat pada waktu itu. Sehingga saya mengambil keputusan, beberapa teman-teman, daripada kita memilih peti kosong kembali, lebih baik kita munculkan satu calon lewat independen. Tapi itu tidak berhasil. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini beliau dapat mengendarai Partai Demokrat dengan Partai PAN untuk menuju Bupati 2025-2029. Polewali, satu calon orang Mamuju itu Bapak SDK. Bapak SDK sudah berkomitmen dengan Bapak Haji Sahrul calon bupati kita, bahwa apabila beliau menang jadi bupati dan SDK menang jadi gubernur, insya Allah anggaran dari provinsi dikeluncurkan ke Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 65 miliar per tahun. Itu yang perlu kita ketahui semua. Perlu juga sampaikan bahwa kalau ada aparat, kepala desa, perangkap desa, Pak SDK juga berkomitmen bahwa kalau Pak SDK menang, dia akan menaikkan, menambah, disampaikan sama kepala desa ini dengan aparatnya supaya kita tidak terkaki untuk gubernur. Dia akan menaikkan insentifnya 1 juta untuk kepala desa, 500 untuk perangkap desa. Jadi disampaikan bahwa kalau SDK jangan kita kangen SDK, karena SDK naik, tidak naik itu gaji kita. Kalau tidak naik, disampaikan begitu supaya sama-sama ke semua. Iya. Jadi Bapak Ibu, sudah.
Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Haji Sarul dilantik jadi Bupati, SDK Gubernur, insya Allah beliau bisa membangun Mamuju Tengah ini jauh lebih cepat dan jauh lebih baik. Campur kasih bambaku. Ya, tapi semangat masih kuat insya Allah. Ya, yang saya hormati kakanda saya, calon Bupati Mamuju Tengah, dan insya Allah akan menjadi Bupati Mamuju Tengah periode 2024-2009. Tambah sedikit puluh beta ya, kemudian Bamba. Ya, saya bisa terpilih, dan itu tidak akan mungkin saya hianati. Hari ini baru-baru tadi kami RDP, kami rapat dengar pendapat di kantor DPR. Saya usir sekda, saya pukulkan meja asisten. Karena kenapa? Hal-hal yang dia bawa, kebijakan-kebijakan tidak mengarah kepada masyarakat. Saya tidak mau itu terjadi. Jadi ya aku sekarang, saya sekarang ini naku ambasata makarutanta tahu. Saya dibully, bahkan saya diancam akan dipenjarakan, akan diberhentikan jadi anggota DPR lah. Tapi saya tidak pernah takut, saya tidak pernah gentar akan hal itu. Karena kenapa? Yang mendudukan saya bukan pemerintah, tapi saudara dan orang tua saya. Betul? Iya. Lebih baik saya mati berkalan tanah daripada saya hidup kayak bangkai. Ya. Olehnya itu saya datang ke sini mengajak kepada kita semua, Dato' Maraka, ingat di perubahan undang-undang dan insya Allah akan diterapkan pada tahun 2025, aparat desa yang mengeskakan itu bukan lagi kepala desa tapi bupati. Sekarang saya mau tanya, aparat desa yang berpihak ketika beliau terpilih, apa yang akan terjadi? Jadi ingat, semua punya konsekuensi. Ketika calon lain naik, punya konsekuensi. Kita yang naik, kita juga punya konsekuensi. Tapi yakin kebijakan yang akan dilahirkan Haji Sarul itu berpihak kepada masyarakat kecil. Si Tente tahu beliau ini siola bukan karena pertimbangan partai. Saya sama-sama beliau bukan pertimbangan partai. Ini aku batu-batuan atau mati. Saya akan ulas satu persatu. Jadi mohon maaf ini MC, kita akan kupas sama-sama. Sekarang saya mau tanya, baru-baru ini jalan kita putus. Menangis saya Pak. Kenapa saya menangis? Saya belum punya uang untuk perbaiki. Saya sampaikan Pak Nurdin, hubungi KMP, tanggung jawabnya. Dia yang mengakibatkan abrasi kita tinggi. Betul? Ya. Sampai hari ini kita hanya diberikan polusi. Apa polusinya? Karbon dioksida. Itu yang kita tidak sadari. Abu batu. Ini izin Pak Bupati, pembangunan pabrik yang semena-mena ditempatkan yang pada bukan pada tempatnya. Betul? Apa yang kita dapat? Mereka janji mau perbaiki masjid, bagus tidak? Bagus? Nah, sekarang ada yang mengklaim bahwa jalan ini diperbaiki oleh calon lain. Betul itu? Betul? Siapa calon perbaiki itu? Bukan, yang perbaiki itu KMP. Jadi saya tahu ini. Jadi saudara-saudara aku di sini Mas Seto tak bersatu kita. Karena ketika beliau terpilih, saya jaminan ketika ada janjinya dia tidak tepati, siola atau dia malah cari sapona. Camkan ini. Jangan. Di mana-mana saya selalu sampaikan. Jangankan di sini, Tobada saya yakin kita menang. Betul. Tobada kita menang. Di samping rumahnya Petahana kita kampanye, di depan rumahnya kita kampanye. Apa yang kita mau takutkan? Kebenaran yang kita bawa. Betul? 30 OPD, kurang lebih 30 dinas, satu kantor pun belum ada jadi. Jadi apa yang kita mau? Kita mau perubahan? Mau? Kalau mau bersatu Ki, Mas Seto tahu. Jangan di antara kita ada gesekan.
sehingga orang lain bisa masuk. Satu yang perlu kita renungi, para orang tuaku, para saudaraku, ketika yang lain terpilih, apakah akan ada orang memperjuangkan kita? Ada tidak? Tapi ketika beliau terpilih, saya ada yang akan memperjuangkan kita. Tidak terpilih pun beliau, saya insya Allah masih akan tetap jadi anggota DPR 5 tahun ke depan. Iya. Ketika tidak, jetnya saja tidak pernah diganti. Padahal di sini banyak anak-anak yang potensi, punya sumber daya manusia yang luar biasa, Pak Bupati. Jadi saya mohon, ketika kita terpilih, tolong diperhatikan itu. Infrastruktur jalan, sampai hari ini kami hanya menikmati abu batu. Ini tidak bisa diaspal. Alasannya kenapa? Karena pemerintah tidak berpihak kepada Benduang. Betul? Iya. Jadi jangan kita takut. Jadi jangan datang sama tabelo direka-rekai. Kemarin saya tahu bahwa kita ditekan, diancam tahu. Bahkan waktu turun bantuan lebih sakit saya. Betul? Tidak dikasih bantuan kalau ada gambarnya Haji Sarul. Betul itu? Kalau ada bukti, saya akan laporkan itu. Tidak boleh. Bantuan itu bersumber dari Badan Penanggulangan Bencana, bukan hanya calon. Jadi kalau ada mengatakan bohong itu, jangan. Datang melololo di Pagengge, jangan kita mau ditakut-takuti. Mereka melakukan itu hanya untuk kepentingan pribadinya. Sekarang semua aparat desa di Bebiangka Bainenya diperjalankan ke Surabaya, menghabiskan sampai 500 juta uang. Pulang istrinya, berangkat suaminya, menghabiskan uang yang sama. Seandainya Tedo ini pembayar BPJS menunggak, ribuan masyarakat kita yang dapat. Iya. Dia kuisan do Pak Nigodo tahu. Dia malah bepagu genggemo. Jadi kalau ada yang keberatan dengan bahasa saya, silakan laporkan itu. Kita tahu bahwa ternyata selama ini kita sudah dihianati. Kita sudah dihianati. Persoalan kecil yang kita tidak rasakan, abu batu kita makan tiap hari, jalan kita tidak bisa diaspal. Sementara produk aspal ada di mereka, Pak Bupati. Ada AMP, ada batu pecah, semua ada di mereka. Mereka punya armada. Jangankan ini 1 kilometer, 1 jengkal mereka tidak bisa aspal. Jangan tanah tambang kita dikelola, batu diangkut tiap hari, sampai ke Palu dibawa, sampai ke Makassar dibawa, jalan kita tidak diperbaiki. Itu apa? Karena campur tangan pemerintah tidak ada. Jadi jangan kita takut, saya ada. Kalaupun saya harus mati memperjuangkan itu, lillahi ta'ala saya siap. Iya, saya tidak akan pernah gentar itu. Dan saya sudah janji Pak Bupati, izin ketika saya dikasih amanah ada program, ini yang pertama akan kita perbaiki, infrastruktur jalan kita. Dikuliahkan sama pemerintah daerah ada? Saya mau tanya Ki, siapa yang kasih sekolah Nata? Siapa yang kasih kuliah Nata sampai S2? Siapa? Siapa? Pemerintah atau saya? Iya, jadi jangan kita makan dari hasil kita sendiri. Matombak pato sawi sampai kumande tahu. Betul? Jadi apa yang kita mau takutkan hanya PKH? Nah, ancam tahu kalau tidak pilih ini, PKH dicabut. Bohong, PKH itu bukan pemilik-miliknya pemerintah daerah, bukan kabupaten yang punya, pemerintah pusat yang punya itu. Iya. Daerah yang paling dianatirikan di Kabupaten Mamuju Tengah. Kami membangun ini bukan dari pemerintah. Kerja bakti, kerjasama antar masyarakat itu yang terjadi. Jadi atau maraka, apa yang kita takutkan? Nah sekarang kita kembali kepada program beliau. Program Pajian menghabiskan uang negara. Apa hasilnya? Apa outputnya? Tidak ada. Paling tas belanja kalian masuk cerita mati. Si tete. Baik, mohon izin Pak Bupati, dengan hormat kami persilahkan untuk menyampaikan orasinya. Siapa Bupati kita? Nomor urut berapa?
Siapa bupati kita? Nomor urut berapa? Alhamdulillah, terima kasih. Saya izinkan untuk duduk semua. Tapi silahkan dilanjut. Nggak jali, lain nih susu, tanganan nih susu. Karena ada gerakan, kita nggak pernah tahu. Nah, ini saya lakukan seperti ini supaya orang-orang yang selalu berbuat seperti itu jangan melakukan hal-hal yang seperti itu. Apa salahnya? Warga Mamuju Tengah ini adalah keluarga kita semua. Jangan dilihat sukunya, jangan lihat persoalan di mana dia lahir, keturunan apa dia. Yang jelas dia di Mamuju Tengah itu adalah keluarga kita. Insya Allah Malangka tahu. Tapi puna masuk musuta mi kurangi dalle, kurang rezeki. Saya di mana-mana waktu belum calon. Sampai kemarin karena saya memutuskan tidak masuk caleg, apa dia sampaikan? Tidak mungkin itu mindai benina, tidak mungkin apa nasuru. Tapi kukuah dia yang pungalah ta'ala. Yang penting berusaha, persoalan naik atau tidak naik itu urusan di belakang. Tapi tidak ada masalah. Berarti bukan rezeki saya. Tapi kalau saya diberikan, saya sudah dapatkan rekomendasi, saya ambil, berarti itu rezeki saya. Dan orang yang mendalui kehendak yang Maha Kuasa, PP balasanna. Oh, dibalas. Akhirnya masiri. Ini pun udah tahu nabian ini bantuan, sabar mau tahu ya. Satu bulan pemilihan nih, dengan 6 bulan. Bulan 11 pemilihan, bulan 12, bulan 1 nih lantik bupati baru. Dekuinsan sema mau. Ya kita tidak bisa mendahului Yang Maha Kuasa. Kita tidak pernah, jangan kita mendahului Yang Maha Kuasa. Kita alihkan, tunggu pembalasannya. Kesabaran itu, dengan kesabaran ini pun apa beta atau sampai nilantia, udah tahu, tidak usah minta. Tidak usah minta. Saya akan buktikan bahwa inilah karya saya. Udah kukule aku manjanji. Udah kukule manjanji. Puna janji-janji si patudu genggelo lo tahu. Ya aku melo Malangka. Puna kadake ya, mulai baineku kadake, anakku sampai keturunanku. Nah cerita atau dapat pas pilih ya, nah pilih ya umpama udah mau beang, tapi puna terpilih ya 2 kali lipat. Tapi sabar tojolo doakan saya sambil kita berusaha. Ya, kita tidak tahu di tempat ini doa mana yang dikabulkan. Kita tidak pernah tahu. Jalanan ini paling banyak masukan kepada saya, baik itu secara langsung maupun mau WA, dan saya turunkan tim perumus daripada visi misi saya. Yang saya tuangkan itu mengenai program jalanan 54 desa yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah, 5 kecamatan. Kita ingin pemerataannya itu, nah nikmati semua orang. Kalau tidak bisa 5 kilo, 1 kilo saja dulu. Yang penting narasakan orang dan ada perhatian kita di masing-masing wilayah. Apalagi yang selalu sungkut ini Pak Marsud sebagai mitra saya nanti di DPR ya. Dia insya Allah mampai ngarang kukuasa kalau di Sapona noka pun mindai itu bupati sampai salah program tak, saya harus berteriak itu kuka lebih kusuka begitu. Kenapa? Kadang kita ini bupati kalau ndak dikontrol semena-mena ki, apalagi kalau atasan tak ABS, bisa kita ABS asal bapak senang. Sampai malapor anu Pak Bupati, bagus di sana itu sudah mulus, padahal tanda ngakak. Tapi punah dia yang DPR dini insya Allah napai ngarang bukan saya lihat DPR-nya tapi persaudaraan saya.
apalagi persoalan ini sudah bertahun-tahun ini persoalan tidak pernah kelar. Oh, nensa nasa puna kayak ABSB deh. Ya, ini anak-anak begini memorinya bagus. Setiap aktivitas kegiatan ini usahakan datang, karena ini anak-anak tidak pernah terlupakan itu. Dan kita doakan semoga ini generasi pelanjutan Nena menjadi pejabat ya. Ini perlu ini dididik baik-baik. Ya. Ini saya sampaikan seperti ini, dan saya berbangganya lagi ketika sinergitas ini terjalin secara baik. Tingkatannya mulai dari tingkat kabupaten, provinsi sampai pada tataran pusat. Punanika Seki, saya titip harapan ke kita untuk calon gubernur Bapak Suhardi Duka. Kenapa SDK? Karena ini yang menjadi komitmen saya, yang insya Allah sama-sama memikirkan Mamuju Tengah. Nah, bantu Nina insya Allah ketika beliau terpilih, saya juga begitu. 60 sampai 65 miliar itu kita dibantukan ke sektor infrastruktur. Itu baru tingkatan provinsi, tingkatan pusat. Alhamdulillah kemarin Bapak Presiden yang terpilih sudah melantik beberapa menteri, semua menteri. Alhamdulillah lagi karena Demokrat dapat jatah 5 menteri, 4 menteri, 1 wakil menteri. Menteri PU itu kader Demokrat, Menteri Koordinator Kewilayahan Bapak Ketua Umum saya AHY Partai Demokrat, Menteri Transmigrasi, Menteri UKM Ekonomi Kreatif dari Demokrat, Sekjen dari Partai Demokrat. Biar tidak cukup 5 tahun, kalau ini semua realisasi kaitan dengan jalan, itu yang saya inginkan ya. Karena kalau tingkatan kita cuman pada tataran kabupaten tidak pusing kasih yang tadi ini. Pusing, tahan dulu ini. Oh. Tidak, Ji. Apa? Jamnya kayak kerumun nih. Panas sih. Iya. Yang kipas. Gimana ya kerake? Pasada ki.